Susunan pemain Indonesia bikin kaget. Pemain muda diturunkan lawan Denmark, Jojo absen, dan Rinov ganti pasangan. Ada apa sebenarnya? Halo, Sobat Bulu Tangkis. Selamat datang kembali di Catatan Badminton, tempat kita bahas semua hal menarik seputar dunia tepok bulu, dari yang terkini sampai yang paling menegangkan. Hari ini, kita bakal bahas laga pamungkas di fase grup Piala Sudirman 2025 yang mempertemukan tim merah putih melawan kekuatan Eropa Utara, Denmark. Kedua tim sudah memastikan tiket ke babak perempat final. Tapi, jangan salah, laga ini tetap krusial. Siapapun yang menang akan keluar sebagai juara grup D, dan berpeluang besar menghindari tim-tim unggulan seperti Cina atau Korea Selatan di fase knockout. Jadi, tensi pertandingan ini jelas tinggi, meskipun statusnya cuma penyisihan. Yang menarik, Indonesia menurunkan formasi yang berbeda total dari laga-laga sebelumnya. Banyak nama baru yang tampil, dan beberapa pemain andalan justru diistirahatkan. Siapa saja yang bakal beraksi? Yuk, kita kupas habis satu persatu. Di partai pembuka, sektor ganda campuran langsung bikin kejutan. Rinov Rivaldi turun gelanggang, tapi bukan bersama pasangan tetapnya, Vita Haningtyas Mentari. Kali ini Rinov berduet dengan Gloria Emanuel Wijaya. Yes, sobat, duet Rinov dan Gloria bukan pertama kalinya terjadi. Kita pernah lihat mereka beraksi di Piala Sudirman 2 tahun lalu saat melawan Cina. Kombinasi pengalaman dan kekompakan mereka jadi alasan kuat pelatih menurunkan pasangan ini. Mereka akan meladeni Jesper Toft dan Amalie Magelund dari Denmark. Kombinasi Toft dan Magelund memang solid, tapi pengalaman Rinov Gloria dalam tim bergu bisa jadi senjata utama. Lanjut ke partai kedua yang akan sangat menantang, bahkan bisa dibilang sebagai ujian sesungguhnya. Di sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan rising star, Alwi Farhan. Yap, juara dunia junior 2023 ini dipercaya menggantikan Jonathan Christie, yang sedang tidak fit setelah laga melawan Pranu dari India. Alwi langsung menghadapi lawan berat, Anders Antonsen, pemain Denmark yang kini berada di peringkat 3 dunia. Ini jadi pertemuan perdana mereka. Dari segi pengalaman, Antonsen jauh lebih matang. Tapi Alwi punya semangat dan motivasi besar. Bisa jadi, justru semangat itulah yang jadi kunci kejutannya. Beranjak ke partai ketiga, sektor tunggal putri, Indonesia mengandalkan Putri Kusuma Wardani. Nama Putri memang bukan baru di kancah bulu tangkis internasional. Lawannya adalah Line-Mark Gersfeldt, pemain andalan Denmark. Dari 4 kali pertemuan sebelumnya, keduanya imbang, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Tapi yang menarik, kemenangan terakhir diraih Putri di turnamen Li Ning Hong Kong Open 2024. Ini bisa jadi sinyal positif bahwa Putri punya peluang besar untuk mencuri angka di sektor ini. Masuk ke partai keempat, ganda putra. Inilah laga yang mungkin paling dinanti para fans Indonesia. Daniel Martin dan Muhammad Shohibul Fikri bakal bentrok dengan ganda putra andalan Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Ganda putra Denmark ini dikenal sebagai pasangan nomor 1 dari negaranya dan pernah meraih peringkat 1 dunia. Tapi hei, jangan lupakan bahwa Daniel dan Fikri pernah menumbangkan mereka di ajang All England 2025. Jadi, meski berat, harapan untuk menang jelas masih terbuka lebar. Terakhir, di partai kelima, ganda putri Indonesia juga tidak kalah seru. Ana dan Tiwi, yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, akan bertemu duet Denmark, Alessandra Beje dan Line Christoph Hersen. Ana Tiwi dikenal dengan semangat pantang menyerah dan stamina luar biasa. Mereka sudah berulang kali menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Apalagi melawan pasangan Denmark yang relatif baru, peluang untuk mencuri angka sangat terbuka. Susunan pemain ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap serius menatap laga terakhir penyisihan ini meski sudah lolos. Pelatih tidak hanya memikirkan kemenangan, tapi juga memberi jam terbang pada pemain muda dan mengatur strategi jangka panjang untuk babak selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia menahan laju Denmark dan keluar sebagai juara grup? Atau justru Denmark yang bakal menyalip di saat-saat akhir? Yang jelas, ini bukan laga biasa. Ini adalah pertarungan strategi, mental, dan stamina. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan laga panas ini, karena akan jadi salah satu pertandingan paling menentukan bagi langkah Indonesia di Piala Sudirman 2025. Itu dia update lengkap dari Catatan Badminton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Tulis juga di kolom komentar,
Siapa menurut kamu yang bakal jadi pahlawan di laga melawan Denmark ini? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Salam semangat dan tepok bulu terus, hanya di catatan badminton. Siapa sangka, pasangan yang dulu dianggap cadangan masa depan, ini kini berubah jadi monster lapangan, dan jadi penentu kelolosan Indonesia ke perempat final Sudirman Cup 2025. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu membahas seru-seruan bulu tangkis Indonesia dan dunia. Hari ini kita punya kabar super panas dari ajang beregu campuran paling bergengsi sejagat raya bulu tangkis, Sudirman Cup 2025. Dan ya, ini ganda putri andalan Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Langsung aja kita ke intinya. Bertempat di Xiamen Feng Huang Gymnasium, Cina, Selasa, 29 April 2025, pasangan Lani dan Fadia benar-benar mengguncang arena. Lawan mereka adalah pasangan India, Priya Konjengbam dan Shruti Misra. Dan hasilnya, tidak tanggung-tanggung, menang telat, menang cepat, menang elegan. 2 game langsung, 21-10 dan 21-9. Tidak sampai 35 menit, laga sudah selesai. Mereka turun sebagai partai keempat saat Indonesia sudah unggul 2-1 atas India. Dan kemenangan ini jadi penentu. Ya, benar banget. Kemenangan Lani Fadia memastikan Indonesia lolos ke perempat final Sudirman Cup 2025. Game pertama, langsung tancap gas. Lani dan Fadia memulai pertandingan dengan 4 poin beruntun. Bayangkan, belum 5 menit, Indonesia sudah menguasai permainan. Lani sangat dominan di depan net, membuat pasangan India terus-terusan mengangkat bola. Dan siapa yang mengeksekusi dengan smash keras dari belakang? Tentu saja, Fadia. Skor telak 11-3 di interval pertama membuktikan dominasi total. Game pun ditutup dengan skor 21-10. Brutal. Masuk game kedua, India sempat mencoba memberikan perlawanan. Tapi, ya tetap saja, mereka kesulitan. Lani dan Fadia kembali unggul di interval dengan skor 11-6. Dan setelah itu, permainan jadi sepihak. Rally-rally cepat, penempatan bola cerdik, dan serangan bertubi-tubi dari duo Indonesia, membuat pasangan India terlihat frustasi. Akhirnya, game kedua ditutup dengan 21-9. Sapu bersih. Kemenangan ini mengantar Indonesia mencatat 2 kemenangan beruntun di grup D. Setelah sebelumnya juga mengalahkan tim kuat Denmark. Kemenangan atas India menjadi poin krusial. Karena dari 5 partai yang dimainkan, Indonesia sudah mengantongi 3 kemenangan lebih dulu. Gimana nggak bangga? Sebelum partai Lani dan Fadia, pertandingan pertama diisi oleh Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya yang sempat kalah dramatis setelah memenangi game pertama, namun tumbang di 2 game berikutnya. Tapi Indonesia langsung bangkit. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani memberikan kejutan manis dengan menghajar ratu bulu tangkis India, Pusarla Sindhu, dalam 2 game langsung, 21-12 dan 21-13. Dominasi yang mengejutkan dari Putri KW. Kemudian giliran Jonathan Christie yang mengamankan poin penting. Meski kalah di game pertama melawan Pranu HS, Jojo comeback dengan gaya khasnya, sabar, kuat, dan menggila di game kedua dan ketiga. Skornya, 19-21, 21-14, dan 21-12. Nah, setelah Jojo bikin Indonesia unggul 2-1, barulah Lani Fadia turun di partai keempat dan mengunci kemenangan menjadi 3-1. Dengan hasil ini, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi dari partai kelima, ganda putra Shohibul Fikri dan Daniel Martin, untuk benar-benar menyempurnakan kemenangan telak atas India. Yang lebih menarik, pelatih ganda putri Indonesia pun langsung memberikan pujian untuk Lani dan Fadia. Katanya, mereka tampil luar biasa, bermain lepas, tapi tetap fokus dan kompak. Ini jadi sinyal positif banget menjelang fase gugur. Indonesia kini tinggal menghadapi Denmark untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup. Tapi yang jelas,
Tiket ke perempat final sudah di tangan. Dan Lani Fadia, mereka kini mulai jadi ancaman nyata bagi siapapun di turnamen ini. Chemistry mereka makin kuat, komunikasi makin solid, dan serangan mereka, wah, makin ganas. Jadi, sobat catatan badminton, siap-siap saja. Ini baru pemanasan. Perjalanan Indonesia di Sudirman Cup 2025 masih panjang. Tapi kalau melihat performa hari ini, optimisme kita makin tinggi. Lawan-lawannya harus waspada, karena ganda putri Indonesia sudah naik level. Itulah tadi update super spesial dari catatan badminton. Kalau kalian suka sama performa Lani dan Fadia, jangan lupa kasih like, share, dan komentar di bawah ya. Kira-kira, menurut kalian siapa yang paling bersinar di tim Indonesia kali ini? Dan bisa nggak nih Indonesia bawa pulang Piala Sudirman tahun ini? Sampai jumpa di video berikutnya.